Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tugas web yang telah kami buat, yang dimana tugas web kami itu berjudul Sisterku. Sebelumnya saya akan memperkenalkan untuk kelompok saya terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Putu Aditya Kusuma dengan NIM 2315051 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wastio dengan NIM 23150511030. Perkenalkan, nama saya Ibu Turangga Ditya Sandi dengan NIM 23150511039. Baik, langsung saja ke latar belakang masalahnya. Di era zaman sekarang, banyak orang tua, terutama yang bekerja, mengalami kesulitan dalam mencari babysitter yang terpercaya, profesional, dan sesuai kebutuhan. Pencarian babysitter secara manual lewat rekomendasi seringkali tidak efisien dan kurang aman, serta memakan waktu yang cukup lama. Dan itu tidak semua orang tua memiliki akses ke komunitas atau agen resmi untuk mencari babysitter. Maka website kami menawarkan solusi yang dimana hadir sebagai platform penghubung antara orang tua dan babysitter secara mudah. Adapun fitur-fitur utama yang kami tawarkan di website kami ini akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya dari moderator. Tetapi sebelum itu, saya meminta maaf karena off-cam. Kenapa off-cam? Karena sinyal saya sedang buruk. Baik, itu untuk fitur-fitur utama yang kami tawarkan di web ini antara lain adalah pencarian babysitter berdasarkan lokasi, rating, dan ketersediaan. Kedua, profil detail babysitter, ya- yang yaitu pengalaman, sertifikasi, ulasan. Ketiga, booking babysitter langsung melalui website. Keempat, sistem verifikasi dan review untuk keamanan. Dan yang terakhir, antar muka yang ramah pengguna dan responsif. Itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan mendemokan web yang telah kelompok kami buat, sekaligus juga menjelaskan mengenai code dari web yang telah kami buat. Nah, untuk yang pertama, saya akan mendemokan webnya terlebih dahulu. Untuk desain beranda webnya itu seperti ini, yang dimana navbar-nya itu ada beranda, login, dan registrasi. Nah, di sini itu terdapat dashboard. Ada 3 jenis dashboard. Yang dimana dashboard itu tergantung kepada role gini user login. Yang dimana jika kita login menggunakan akun admin, maka dashboard yang muncul akan ke dashboard admin. Nah, jika kita login menggunakan akun orang tua, maka kita itu masuknya akan ke dashboard orang tua. Dan jika kita login menggunakan akun pengasuh, maka kita akan masuk ke dashboard pengasuh. Nah, untuk demonya itu seperti ini. Kita langsung ke login saja. Saya login sebagai admin. Nah, baik, sudah berhasil. Di sini kita itu masuk ke menu admin. Ini untuk dashboard admin. Nah, selanjutnya itu kita logout dulu. Habis itu kita masuk ke akun orang tua. Yang dimana akun orang tua itu saya memakai akun ini, ahmadgmail.com. Nah, sudah berhasil. Di sini itu akan muncul dashboard orang tua ketika kita login sebagai akun orang tua. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba login menggunakan akun pengasuh. Untuk akun pengasuh itu saya memakai Adit, nama Gmail-nya. Lalu saya inputkan password-nya. Nah, sudah berhasil. Dashboard pengasuh itu akan muncul.
Sekian dari demo terkait dengan web yang telah dibuat oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai code yang terdapat pada web kelompok kami. Baik, untuk code-nya itu saya mulai dari migration. Nah, untuk di migration itu saya mempunyai yang namanya tabel user, yang di mana ini terdapat kolom IDs, lalu ada nama, email, dan password. Lalu yang kedua itu saya mempunyai tabel jadwal, yang di mana itu di tabel jadwal itu terdapat kolom hari, jam mulai, jam selesai. Tabel ulasan, yang di mana itu terdapat kolom orang tua, kolom ID-nya itu ID orang tua, ID pengasuh, rating, dan komentar. Selanjutnya itu model. Untuk model, di sini itu include pengasuh ID, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, lalu ulasan, terdapat orang tua ID, pengasuh ID, rating, komentar. Lalu usernya itu terdapat pengasuh, orang tua, dan relasinya itu. Baik, untuk model sudah selesai. Selanjutnya saya review untuk bagian gini ya, resource view-nya. Untuk bagian-bagian webnya itu, yang dari home. Nah, untuk home itu udah isi code-nya itu seperti ini. Lalu login. Untuk isi code-nya seperti ini. Saya memakai Tailwind, bukannya CSS. Jadi untuk ngedesain webnya tuh langsung di file code page web yang terkait gitu kan. Contohnya itu seperti ini. Ini yang class. Ini itu code yang dimana itu kita mengatur desain desain webnya. Ini untuk semua konten-konten web itu didesain menggunakan class. Ini yang seperti ini. Class ini juga. Nah, baik, untuk review login selesai. Selanjutnya itu register. Untuk register seperti ini code-nya. Lalu selanjutnya itu dashboard. Yang pertama itu dashboard admin. Lalu dashboard orang tua. Yang terakhir itu dashboard pengasuh. Yang terakhir itu dashboard pengasuh. Baik, untuk mereview code yang terdapat pada view sudah selesai. Selanjutnya itu saya akan mereview code dari roots-nya. Untuk roots-nya itu, nah ini. Nah, untuk roots ini itu berguna supaya web tersebut itu gini, penjelasan singkatnya itu saling berhubungan gitu. Contohnya itu dari beranda menuju ke page login itu supaya nyambung gitu. Nah, ini itu algoritmanya itu seperti ini itu di code-nya itu. Contohnya itu seperti ini untuk halaman utama.
habis itu view home name, habis itu untuk habis itu proses login. Setelah proses login itu maka langsung menuju ke dashboard gitu, dashboard sesuai dengan role user. Nah, ini untuk algoritmanya, jika emailnya itu salah maka akan muncul notif email atau password salah. Nah, ini untuk algoritma logout-nya. Nah, ini untuk algoritma dashboard login sesuai dengan role. Kalau jadi admin tuh maka masuk ke dashboard admin. Jika kita login sebagai akun orang tua, maka maksudnya tuh ke dashboard orang tua. Jika kita login sebagai akun pengasuh, maka kita akan masuk ke dashboard pengasuh. Baik, segitu saja untuk review code untuk web PHP atau roots-nya. Selanjutnya itu saya akan mereview file-config.js-nya. Untuk file-config.js-nya itu seperti ini. File login, export default define config, resource-nya itu dari CSS, app CSS, resource JS, app JSS. Setelah itu tailwind-nya. Untuk tailwind-nya itu seperti ini. Tailwind config.js. Untuk isi tailwind config.js-nya itu seperti ini, content, resource, php, resource JS, resource view, time extend, plugins. Lalu untuk packet Johnson-nya itu seperti ini. Dan di mana itu packet Johnson ini adalah code yang di mana itu bisa dibilang berhubungan untuk seorang desain web yang memakai Tailwind. Nah, untuk Tailwind ini dua paket nih gini. Bukan dua paket. Dua file ini itu penting sekali. Karena harus ada. Jika salah satu ini tidak ada, maka webnya itu nggak akan berjalan. Nah, untuk paket Johnson seperti ini. Setelah itu paket log Johnson seperti ini. Yang dimana itu ini file-file ini itu akan muncul waktu kita melakukan command npm install di command prompt atau terminal. Yang dimana itu file-file code ini itu akan terbuat otomatis gitu jika kita melakukan npm install. Baik, segitu saja untuk review code dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rangga atas penjelasannya. Mungkin itu saja yang dapat contoh kami jelaskan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.